Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Selamat pagi sahabat online dimanapun berada. Pada pagi hari ini kami akan mengadakan suluh agama dan alhamdulillah sudah bersama saya narasumber yang luar biasa. Bisa langsung diperkenalkan, Pak? Ya, nama Sujadi, pegawai KUA Sukorame. Selamat pagi, semoga berkah di pagi yang cerah ini. Amin, alhamdulillah. Sahabat, semoga pagi hari ini sebagaimana Pak Jadi harapkan kita selalu mendapatkan taufik hidayahnya sehingga Amin. kita bisa melalui hari ini dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, pada pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang tema bersyukur. Syukur atas bersyukur nikmat kemerdekaan. dan bersyukur pada pagi hari ini itu yaitu tema tentang bersyukur tentang kemerdekaan yang sudah kita raih, yang sudah ke-88, Ustaz. Oke. Untuk hari ini adalah hari keempat dari bulan Agustus. Alhamdulillah. Bangsa kita seperti yang kita ketahui bahwa 8 tahun sudah mengenyam kemerdekaan melalui perjuangan nenek moyang kita untuk mengusir penjajah berdarah-darah. Dan kita bersyukur alhamdulillah setelah adanya kemerdekaan kita bebas untuk berekspresi, benar-benar untuk menikmati, membangun diri, membangun negara secara mandiri. Oleh karena itu, dan yang tidak bisa dilupakan dan harus disyukuri bahwa kita bisa beribadah sebebas-bebasnya. Betul. Nah, itu seperti yang kita ketahui, misalkan haji yang melibatkan beberapa negara. Nah, sekarang kita sudah bisa melaksanakan ibadah haji secara mandiri. Betul. Meskipun masih ada hubungan bilateral dengan khususnya di Makkah sana. Betul. Jadi gini, benar kata Pak Sujadi bahwa kita adalah sebagaimana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sebagai hamba yang berketuhanan, sebagai makhluk yang taat kepada Tuhannya yang beribadah. Bentuk yang pertama atas kemerdekaan yang sebentar lagi akan kita rayakan di tanggal 17 itu, pertama kita harus bersyukur dengan itu. Nah, pertanyaannya bahwa syukur yang seperti apa yang harus kita lakukan ini, Pak? Syukur itu artinya bisa memanfaatkan kemerdekaan itu sesuai dengan kemanfaatan diisi dengan yang positif, ya Pak ya. Misalkan pada zaman penjajah mungkin kita umat Islam mengadakan pengajian akbar ya dengan melibatkan massa banyak, itu tidak mungkin terjadi. Nah, dengan adanya kemerdekaan ini kita bisa bebas untuk beribadah, berekspresi untuk menyatakan misalkan keislaman kita secara terbuka. Nggak usah delik-delik seperti itu. Bener-bener ya, sebagaimana yang terjadi yang di negara yang belum merdeka sampai hari ini, yaitu negara Palestina, itu mereka ibadah tuh dibatasi, Pak. Katanya untuk yang bisa maksud Masjid Aqsa, Masjid Suci umat Islam tuh hanya di usia 40 tahun ke atas. Nah, artinya mereka nih kebebasan dibatasi sekali. Tidak ada. Nah, tinggal kita membagaimanakan kemerdekaan ini untuk ke arah yang benar. Iya, betul. Bagaimana kita berekonomi yang sudah bebas ini. Silakan bertani dengan sebebas-bebasnya. Silakan berdagang dengan sebebas-bebasnya. Silakan beribadah. Silakan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Kalau dulu kan dibatasi. Betul. Nah, gini, berarti jadi bersyukur ini adalah ciri orang mukmin, dan bersyukur ini adalah perintah Tuhan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, bahwa jika kamu bersyukur atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, maka kemerdekaan ini akan bertahan lama, akan ditambah terus. Dan ayat itu ketika kita kaji secara mendalam, luar biasa. Jadi ketika kita diberi nikmat oleh Allah, kemudian kita tidak memanfaatkan nikmat itu, maka artinya kita tidak bersyukur. Dan itu akan mendapat azab dari Allah. Misalkan kita diberi kebebasan untuk bertani. Kemudian
tanah kita luas. Kemudian kita berpangku tangan, tidak bergiat diri untuk mencapai apa namanya kebutuhan-kebutuhan yang kita kemandirian dalam kebutuhan sehari. Jelas ini lebih menyakitkan daripada ini zaman penjajah kufur dulu. Nikmat ya, seperti ini ya. Kita sudah diberi kebebasan untuk bertani, tapi kita tidak bisa memanfaatkan itu. Justru nanti akan lebih sakit. Betul. Petani yang tidak bisa memanfaatkan pertaniannya daripada zaman penjajah dulu. Betul. Jadi kalau dulu di zaman penjajah itu bertani untuk memakmurkan penjajah, untuk setor ke mereka, dan saat ini ketika kita sudah merdeka, mereka sudah yang ada lahan tapi tidak mau memanfaatkan itu. Ini ada bentuk salah satu tidak menggunakan fasilitas yang Allah berikan. Bentuk kekufuran ini. Inna a'dzabillahi syadid itu harus dimaknai secara mendalam. Misalkan kita sudah diberi kebebasan untuk mengenyam pendidikan, tapi kita berpangku tangan, tidak semangat untuk apa namanya mengerjakan, melaksanakan setinggi mungkin mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Ya nanti nambah justru inna a'dzabillahi syadid lebih pedih daripada apa zaman sekarang ini, daripada zaman penjajah. Jadi gini Pak, kalau berarti Pak Jadi ini memaknai inna a'dzabillahi syadid, sesungguhnya siksaku sangat berat bukan hanya didapat ketika di akhirat dia masuk neraka saja, tetapi dia akan mendapat kesengsaraan di dunia. Untuk balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya tidak menunggu nanti di akhirat. Jadi di saat ini pun ketika dia tidak bersyukur, tidak menggunakan fasilitas dengan baik, maka dia akan sengsara, dan sengsara itu adalah termasuk adzabillahi syadid itu ya. Ini menarik ini ya. Hidup ini adalah berbalas. Betul. Kita melaksanakan baik, pasti nanti akan dibalas oleh Allah. Bukan berarti karma, bukan. Betul. Jadi memang itu adalah hukum-hukum Allah, hukum alam lah, hukum alam. Jadi ketika kita menanam kebaikan, maka pasti akan memanen kebaikan pula. Dan memanen itu tidak sampai jauh nanti ke akhirat, di kehidupan kita secepatnya. Jadi sahabat, perlu kita garis bawahi bahwa makna inna a'dzabillahi syadid untuk mereka yang tidak bersyukur, tidak menggunakan fasilitas yang begitu, kemerdekaan tanah Indonesia yang begitu gemah ripah lojinawi ini tidak dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, itu adalah bentuk kekufuran. Dan inna a'dzabi, sesungguhnya siksaku sangat pedih, bukan hanya di akhirat saja Pak, bahwa mereka yang malas-malasan tidak mau bergerak, maka azab ini juga akan dirasakan atau dalam bentuk kesengsaraan hidupnya ketika dia di dunia. Merawat kemerdekaan sebuah kewajiban. Betul. Karena kita sebagai bangsa Indonesia yang lahir di kemudian hari tinggal menikmati enaknya saja. Itu kita rawatlah dengan bekerja yang giat. Yang kecil-kecil misalkan kita disuruh, sebenarnya enggak suruhan, itu panggilan untuk apa namanya masang umbul-umbul. Masang umbul itu ada sesuatu yang ringan rasanya ya. Itu kalau di apa namanya bandingkan dengan perjuangan nenek moyang kita dulu, enggak ada apa-apanya. Makanya untuk merawat kemerdekaan ini harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa namanya spontan, seperti kegiatan voli yang akan kita hadapi nanti, pertandingan tingkat kecamatan. Dan alhamdulillah untuk tim kita nanti KUA Sukarame gabung dengan PLKB. Ini nanti mudah-mudahan ini bukan harus menang-menangan, enggak. Oke lah, untuk prestasi menang harus. Tapi yang penting semarak guyup. Jadi ada nilai filosofi di situ di perlombaan ini, bahwa ketika kita Agustusan itu ada nilai perjuangan untuk sebagaimana dilakukan para pahlawan kita Pak di situ. Berjuang, misalnya kita besok nih berjuang untuk menang. Jadi nilai perjuangan itu yang harus kita lestarikan di nilai kemerdekaan ini Pak. Tapi bukan satu-satunya menang suatu tujuan. Betul. Yang penting semarak untuk jadi dan guyup untuk memperingati. Karena benar guyup itu bahwa karena kemerdekaan ini salah satu poin utama untuk merawat kemerdekaan ini adalah dengan bersatu ya. Masyarakat yang bersatu itu adalah masyarakat yang kuat. Alhamdulillah yang kuat. Untuk apa namanya, saya barusan datang dari
ke Sukorame baru 1 bulan ini. Tapi cerita-cerita bagaimana merayakan 17 Agustus pada tahun-tahun yang dulu itu juga hebat sekali. Semua unsur masyarakat dilibatkan semua. Katanya organisasi-organisasi minta partisipasinya. Nah, ini bukan untuk menang-menangan, tapi untuk guyup. Nyalin persatuan bersama sebagai syukur atas kemerdekaan. Ini yang terpenting. Sahabat, terakhir pesan-pesan untuk para bapak ini kan, kita nih yang sudah banyak makan pengalaman ya Bapak sebagai pengawas yang sudah lama di dunia pendidikan ya, dan sekarang sudah hanya tinggal 4-5 tahun lagi pensiun. Ini ada pesan-pesan apa yang harus ditanamkan untuk para pemuda kita untuk bisa memanfaatkan kemerdekaan ini dengan maksimal? Para generasi muda, para pemudi, kita tidak menjumpai masa-masa perjuangan pada zaman penjajah. Dan yang kita jumpai adalah yaitu masa-masa mengisi pembangunan. Sebuah nikmat luar biasa kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan dari nenek moyang kita yang berdarah-darah. Maka kita harus mampu mengisi kemerdekaan ini dengan giat belajar, dengan giat bekerja, dengan giat apapun. Menjadi petani harus giat, menjadi apapun yang di pundak kita ditugaskan harus giat, ikhlas, dan insya Allah nanti akan mendapatkan imbalan yang timpal sesuai apa yang kita kerjakan. Betul. Terima kasih sahabat, itu ada banyak poin penting yang disampaikan oleh narasumber kita Pak Sujadi sebagai pengawas senior yang ada di Kabupaten Lamongan ini. Beliau sudah lebih dari hampir 30 tahun ya Pak ya, di dunia pendidikan sebagai pengawas, banyak berjumpa dengan anak-anak, dan poin yang kita dapat pada pagi hari ini, bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Yang pertama, jangan mager, jangan malas untuk bergerak. Yang petani, manfaatkan lahan sebaik-baiknya. Yang pelajar, manfaatkan waktu untuk mengasah kemampuan, menambah sumber daya manusianya dengan belajar yang giat. Dan untuk yang pegawai, pesan yang untuk pegawai, bekerjalah disiplin, produktif. Itu cara untuk mengisi kemerdekaan, bersyukur untuk kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mau itu, berarti itu termasuk kufur nikmat atau tidak bersyukur. Itu yang akan kita terima. Akan diterima. Bukan hanya di akhirat saja, tapi di dunia pun akan mendapatkan azab dari Allah, itu berupa kesengsaraan hidupnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Saiful Hadi, penyuluh agama Kawal Kecamatan Sukorame, Pak Sujadi, pengawas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.